Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ketemu lagi di mata kuliah saya tentang pemrograman berorientasi objek. Sebelum saya masuk, saya absen dulu ya. Lia Stefani Rumi, Raffiah Lia, Adi Putra, Rinaldi, Arjuna, Lisa Anggreni, Ripaldi, Nining, Vindi, Mirawati, Dina Maria, Trince, Evander. Oke, Pak siapkan dulu Ibu untuk memulai perkuliahan kita. Sudah disiapkan? Oke, saya siapkan juga untuk. Oke, kalau sudah dibuka aplikasinya, dibuka NetBeans-nya, sudah semuanya? Oke, langkah pertama yang minggu lalu saya rasa teman-teman sudah membuat database ya dan tabel ya. Hari ini coba kita buat sekarang untuk formnya. Di materi kali ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan konsep kelas ya, konsep kelas di dalam minggu lalu sudah ini kita bahas. Kita menerapkan konsep kelas dalam membangun sebuah grafik user interface. Jadi di situ ada konsep kelas, konsep inheritance, konsep polymorphism. Oleh karena itu, saya harap teman-teman bisa untuk mempraktekkan sama-sama. Bagi yang tidak ada alat peraganya atau toolnya, nanti bisa gabung ke teman-teman yang membawa. Jadi silahkan disesuaikan dengan tempat duduknya untuk teman-teman yang tidak bawa laptop. Gitu ya. Oke, langkah pertama silakan Anda klik file di sini. Baru Anda klik new project. Pastikan untuk kategorinya adalah Java, untuk projectnya adalah Java application. Sini. Oke, untuk selanjutnya Anda klik next. Oke. Di sini Anda ganti saja BO 2023. Nah, jika kita berbeda versi NetBeans-nya, biasanya ada yang muncul create main class, ada yang tidak. Jika Anda sama dengan saya, create main class checklistnya. Artinya di sini nanti main class kita buatkan tersendiri saja. Ya, kita custom untuk paketnya. Oke, dihilangkan, diklik finish di sini. Oke. Nah, di sini sudah muncul paket project kita. Di sini ada beberapa subpaket. Ini yang kita custom sesuai dengan kebutuhan yang kita akan buat dalam satu semester ini. Jadi pola saya adalah project kita berkesinambungan. Hari ini kita buat form ini, besok form ini, tapi di satu project yang sama, tidak dipecah-pecah. Jadi harapannya di akhir sesi perkuliahan Anda itu bisa membangun sebuah aplikasi di satu project yang sama. Jadi tidak lagi dipecah-pecah. Karena saya harap prinsip saya adalah kalau kita membangunnya berurutan akan mudah untuk belajar. Ya. Yang kedua, kalau nanti dalam proses perkuliahan nanti kalau nanti ada yang ketinggalan, tolong saya diingatkan ya, agar Anda tidak ketinggalan. Terutama untuk pembuatan nanti code dari formnya. Oke, langkah pertama Anda buat dulu paket ya, paket semacam folder yang kita untuk mengelompokkan kelas-kelas yang ada di Java. Nah, konsep OOP kan kita ingat di awal adalah bagaimana membuat aplikasi dengan membagi program-program dengan kelas. Artinya di sini kita buat dulu paket. Oke, yang pertama Anda klik kanan di sini, new Java paket. Anda beri nama di sini database. Nah, paket ini kita gunakan untuk menempatkan file Java untuk mengkoneksikan dengan database kita. Ya, jangan lupa materi pemrograman SQL-nya terpakai di sini. Karena di sini kita coba membangun antara sisi database dan sisi interface-nya. Oke, klik finish. Nah, tambahkan juga di sini satu paket yang namanya adalah main.
sama juga, klik kanan new Java paket adalah main. Sama, klik finish. Tambahkan lagi satu paket yaitu adalah view. Ini kita buat untuk mendesain tampilan daripada form kita. Oke. Ini database main view. Oke. Selanjutnya teman-teman saya minta untuk sama-sama mendesain formnya. Oke, di view ini sama, klik kanan new. Jika di sini tidak muncul JFrame form, berarti Anda bisa klik order, Anda cari di swing GUI formnya. Ini akan ada nanti JFrame form. Jika tidak muncul tadi di awal, jika muncul tidak perlu mengklik. Paham ya? Oke, Anda klik, Anda class name. Ini Anda beri nama kelasnya. Contoh di sini kita kasih namanya adalah daftar menu. Oke, teman-teman pastikan nama kelas itu dia harus wajib huruf pertamanya harus huruf kapital. Tidak boleh spasi, ya. Tidak boleh angka, ya. Nah, untuk kata keduanya jangan dispasi tapi disambung dengan huruf kapital. Jangan lupa konsep merekam jawabannya. Jika sudah, teman-teman bisa klik finish. Nah, di sini akan muncul tampilan daripada formnya. Nah, agar kita satu persepsi, kalau Anda juga tidak akan bingung, Anda lihat di sini ada namanya navigator. Apapun yang saya kerjakan di sini akan muncul di sini nanti. Apapun komponen yang saya tambahkan dari swing komponen ini, maka akan muncul di navigator. Perhatikan, setiap kelas itu memiliki namanya properti. Ya, apa itu properti? Ada nama, ada font, ya. Ada yang lain-lain. Nah, oke, saya mulai agar mudah di sini ada namanya palet, ada cara namanya panel. Panel di sini Anda klik, Anda oke. Nah, agar untuk mempercantik ini Anda bisa rubah warnanya. Anda bisa rubah warnanya. Cara merubah warna itu adalah Anda klik di background sini, ini Anda ganti. Nah, kalau saya biasanya saya rubah angkanya yaitu Anda bisa rubah 255,140,0. Jadi nanti akan warnanya seperti ini. Oke? Saya coba perjelas agar Anda tidak lagi susah mencari. Ini warnanya dia. Anda ganti 255, ya. Saya ganti size-nya dulu biar dia lebih nih. Ganti saya kasih biar kelihatannya. Oke. Ini saya ganti dulu fontnya. Coba saya ganti yuk, mana tadi? Oke. 255,140,0 itu untuk warna yang ini. Bisa sih Anda memilih, cuma nanti Anda bingung pilih yang warna mana gitu. Baik, saya mengkodekannya lewat kode warna saja. Nah, lihat di sini akan muncul di saya punya kok jadi dialog tadi ini saya punya di dialog ya. Harusnya apa? JFrame form, coba saya punya jangan sampai salah nanti. Saya pastikan dulu. Di sini klik kanan new Java frame ya, jangan Java dialog tadi. Kita nama apa? Data menu. Oke, saya mengulang lagi. Nah, pastikan dia JFrame. Caranya tadi sama, ya. Saya tambahkan panel di sini. Ini saya geser ke samping.
saya rubah backgroundnya. Sorry kalau dengan mau cepat tadi kita ganti angka. Nah di panel ini kalau Anda lihat itu ada namanya, kita tambahkan satu namanya label. Coba Anda cari di sini label. Ini taruh di sini. Nah ini bisa kita ganti. Contoh daftar, ikan di sini adalah daftar menu. Untuk menggedekan, memperbesar tulisannya, Anda bisa cari di properti namanya font. Ini bebas, fontnya apa? Kalau saya biar cepat, saya akan rubah font. Saya rubah size-nya saja. Contoh saya rubah size-nya menjadi 24. Kita cek. Oh masih belum gede, kita perbesar lagi. Ini. Nah ini boleh. Daftar menu ini kita gunakan sebagai sebagai font untuk mencatat daftar menu. Anda sesuaikan posisinya. Kalau kurang ke tengah ditengahkan, kalau kurang ke pinggir dipinggirkan. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Sudah apa belum? Sampai di sini? Sudah? Sudah jelas? Yang di belakang sudah? Masih ketinggalan? Di mana ketinggalannya? Di mana? Sudah? Rupiah sudah? Sudah. Ini? Sudah? Siapa namanya ini? Siapa namanya? Lupa. Hah? Mira nanti. Sudah tidak? Atau ketinggalan? Ini kalau sudah, langkah kedua kita coba menambahkan juga yang namanya isian yang mau kita tampilkan di situ. Di mana? Di sini kita tambahkan satu panel lagi di sini. Ini panel di sini. Agar Pak, kenapa dikasih panel? Agar komponen kita mudah untuk mengaturnya. Ingat, Java ini kalau Anda lihat saat dia membuat GUI begini, sebenarnya ini GUI bukan drag and drop saja, tapi dia tercipta dari baris perintah yang ada di komponen ini. Nih. Maka ini akan menjadi, maka kalau di Java tidak kayak yang lain, kayak di VB.NET atau di 2010, dia fleksibel tidak. Kenapa? Karena dia ini adalah dia tercipta dari hasil generate dari sebuah coding, ya. Jadi, kenapa kaku ya? Itulah memang yang menjadi sisi lemahnya di sini. Saya buat begini. Kalau Anda mau ubah juga dasar backgroundnya, silakan. Ini masing-masing selera. Saya tidak begitu apa. Nah, biasanya kalau begini dia tidak mau ini. Nah, lihat di sini itu ada namanya klik kanan set layout. Coba kita kasih namanya di sini adalah rule layout. Biasanya ini kadang dia saya seringnya menaruh begini, terus saya panel saya buat perlu begini. Tapi di sini saya tinggi seperti ini, ya, seperti ini agar nanti gambarnya bisa padan. Saya jadi lebih menarik lah. Oke. Kalau sudah di sini kita tambahkan lagi, yaitu mana tadi saya punya ini, tambahkan 3 label lagi. Caranya begini, Anda klik labelnya, Anda tekan di keyboard shift, Anda klik, contoh begini, ini ya, 1, tekan lagi shift, 2, tekan lagi shift, 3, yang terakhir jangan ditekan, jadi Anda nggak perlu bolak-balik ke sini. Paham ya? Ini kalau Anda mau cepat, Anda klik saja ini. Semua ini Anda ganti foregroundnya ini untuk warna biar tidak hitam, kita ganti dengan putih agar nanti warna fontnya dia putih seperti ini. Jadi warna fontnya sudah tuh. Caranya Anda klik dulu labelnya ini, baru nanti Anda pilih di propertinya adalah foregroundnya ini Anda ganti dengan warna putih agar nanti warna fontnya adalah putih, ya, agar nanti tidak tersembunyi
backgroundnya hitam, kok tulisannya hitam juga kan nggak kelihatan gitu. Di sini kita klik kanan, kita ganti dengan nama yaitu adalah kode menu. Ini sesuai dengan database dan tabel yang kita buat minggu lalu ya, penamaan entitas atau filenya ini. Ini saya ganti dengan nama adalah nama menu. Ini kita ganti dengan nama adalah jenis menu gitu. Di sini saya ganti dengan nama adalah dengan label adalah harga. Nah, untuk posisinya silakan diatur sendiri, kira-kira mana pasnya. Begini ya, jadi ini saya sesuaikan dulu. Untuk kode menu itu saya gunakan adalah text box. Jadi ini di sini kita pilih namanya text field, tekan shift lagi biar 2 kali, 1, ini 2. Klik kanan, edit text, kosongkan. Ini juga klik kanan, edit text, kosongkan. Jadi kira-kira Anda atur saja lebarnya. Mungkin untuk kode cukup segini, untuk ini cukup segini. Nama ya agak panjang sedikit lah. Jadi teman-teman, di sini itu pastikan di sisi sini itu adalah sisi apa-apa yang saya tambahkan di formnya ini. Ya, jadi kok malah bingung ini apa sih namanya, lihat saya di sini. Oh, JLabel, JPanel 1 itu ada di label 1, di JPanel 1 ada nama JPanel 2, berarti ini saling. Kenapa JPanel bisa? Karena dia sebagai kontainer, sebuah komponen yang berfungsi sebagai kontainer. Artinya komponen yang bisa menampung komponen lain. Maksudnya gimana? Ini JPanel, ini ada label, ada text field. JPanel merupakan salah satu komponen yang sifatnya adalah kontainer ya, artinya komponen yang bisa menampung komponen lain. Kalau text box nggak boleh, dia bukan bagian dari komponen yang sifatnya kontainer, tetapi dia hanya bisa disisipkan di komponen yang bersifat kontainer. Sama kayak mobil itu, ya namanya mobil kontainer, apapun boleh masuk ya. Jadi lihat di sini. Nah, di sini itu kita belum ganti namanya, kita hanya ganti teksnya hanya untuk mengkosongkan saja. Oke, sampai di sini saya harap tidak ketinggalan. Saya coba jelas dulu desainnya kita seperti apa. Nah, kalau Anda mau jelas bentuk layoutnya itu kita bisa setting di JFrame ini. JFrame set layoutnya mau apa? Ada beberapa model layout yang bisa kita gunakan. Ada blur layout, ada border layout, ada grid layout, ada cut layout. Nah, untuk saat ini saya menggunakan adalah free atau null layout. Oke ya, saya rasa nggak ada masalah karena ini dalam pemrograman ini masih berbentuk desktop, jadi tidak ada masalah, tinggal drag and drop saja untuk desain. Untuk warna silakan ditentukan sendiri. Kebetulan saya suka warna ini, ya ini kalau Anda mau suka warna yang lain ya silakan ya, masing-masing punya. Nah, untuk jenis menu nanti sesuai dengan database kita kemarin, yaitu ada makanan dan minuman. Maka saya menggunakan namanya di sinilah combo box. Nah, combo box ini isinya itu kan di sini masih ada item 1. Kalau kita preview seperti ini, di sini hanya muncul item 1, item gitu ya. Ini kalau bentuknya 0, saya ganti saja absolut saja. Ini saya ganti ini ya. Saya kalau preview ini akan muncul item 1, item 2, item 3, item selanjutnya. Nah, kita lupa ini nanti isinya adanya makanan dan minuman. Cara berubahnya adalah kita klik combo boxnya, kita masuk di propertiesnya, kita cari namanya
model. Ini ada bacaannya model. Ini ada klik yang tanda titik 3 ini. Nah, ini ada ganti. Ya, contoh di sini adalah makanan. Enter. Minuman. Oke. Kalau sudah kita klik OK. Maka kalau kita lihat hasilnya, previewnya akan muncul sudah tidak lagi sudah berubah menjadi makanan 1 dan minuman. Nanti yang terakhir kita tambahkan juga text field untuk harga. Tambahkan di sini, mungkin harganya segini. Edit text kosongkan. Nah, ini bisa ditarik ke bawah lagi karena ini akan panjang. Nah, ini juga ini panelnya kita sesuaikan. Oke, kalau sudah, yang kedua adalah nanti begini konsepnya. Nanti saat kita mau menyimpan, kita butuh satu di sini sebuah trigger atau event untuk menyimpan, mengubah, menghapus ataupun keluar dari form. Jadi di sini kita tambahkan juga apa? Bottom. Contoh di sini saya tambahkan satu bottom. Sama, tekan apa? Tekan shift, bottom baru, apalagi simpan, ubah, apalagi hapus. Yang satu lagi adalah keluar. Nah, oke, sudah ada berapa ini? 1, 2, 5. Oke, coba kita ganti dulu teksnya. Edit, klik kanan edit teks, kita kasih di sini adalah baru. Ini kalau mau apa? Ini juga kita kasih dengan nama mungkin simpan. Kalau mau dibuat begini, simpan. Ini kita kasih namanya adalah ubah. Biasakan konsisten ya, jangan di sini baru, di sini insert, berarti tidak konsisten. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Jadi kalau di sini baru, ya simpan, jangan insert. Jangan juga adalah update. Biasanya kita kan salah persepsi. Simpan, ubah, ini hapus, ini adalah keluar. Nah, nanti untuk perpindahan kursornya nanti kita butuh yang namanya ini kita coba geser sesuai dengan font. Oke. Ini kita bisa nanti tentukan jaraknya seberapa. Ini silakan Anda tentukan sendiri. Mencari pasnya ya. Bagaimana jarak? Saya rasa begini. Saya butuh juga 3 atau untuk menentukan kursor nanti untuk labelnya saya pakai 3 bottom. Saya butuh 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini untuk last, record yang terakhir. Ini untuk record yang next. Ini ya, 1 ya. Ini untuk record back. Ini untuk record yang pertama. Jadi silakan ditentukan bagaimana desainnya. Saya rasa ini Anda bisa atur lah seberapa cocok dengan Anda punya. Ya. Mungkin begini, ini begini, ini begini. Silakan tentukan sendiri. Oke, untuk sampai di sini saya rasa ada ketinggalan ya. Kalau ketinggalan tolong di. Nah, untuk menampung data nanti yang isinya adalah data yang kita inputkan seperti ini, maka kita butuh butuh
sebuah hasil untuk memreviewnya. Jadi di sini saya coba agak naikkan biar lebih menarik. Ya, nah kalau pakai panel ya, yang ikut sesuai dengan panelnya. Nah, oke. Kalau sudah di sini ada cari namanya J tabel atau tabel paling bawah biasanya di sini. Tabel ini agak hati-hati tariknya. Nah, lempar kayak sembarang dulu, baru diatur tinggi dan lebar. Biasanya yang saya bilang tadi, kalau pakai panel lebih aman kita, dia nggak akan lari. Nah, sesuaikan. Ini biasanya lebih lari. Formnya lagi apa? Mungkin seperti dulu desain saya untuk form daftar. Kalau kita review ini, nah ini agak panjang. Ininya mungkin kita bisa geser. Ini adalah ini ya. Saya coba tarik agar nanti ini tidak ini. Oke, jangan lupa diklik tanda diskette atau di save. Nah, ini adalah tahapan di mana kita mendesain sebuah tampilan form seperti ini. Kenapa masih anu ya? Frame-nya tuh masih gede. Saya coba tarik ke bawah ini. Formnya masih ini. Tarik. Oke. Ini formnya juga. Ini DJ panel 1, ini panel 2. Panel 2, ini di panel 1. Ini kita coba set layoutnya menjadi absolut saja, biar tidak dia lari-lari. Caranya gini biar gampang menyelesaikan model. Kita set absolut, ini kita atur. Nah, kita kasih ke samping seperti ini, kita kasih pun kita kasih pun ke samping. Nah, saya harap sudah pas ini ya. Tinggal ini saya geser biar ada variasi sedikit. Ini ya. Ini saya perkecil. Oke. Saya simpan. Nah, ini baru tahapan Anda mendesain sebuah font. Ini saya juga bikin absolut biar tidak lari-lari. Ya. Nah, langkah kedua adalah bagaimana kita agar mudah nanti proses codingnya. Kita harus mengganti setiap nama komponennya. Artinya kita harus ganti namanya. Nama dari masing-masing komponen. Oke, saya mulai dari kode menu. Ini kita ganti, klik kanan ya. Anda lihat sini, kita text field 1, text field 2, ini text field 2, text field 1. Anda bisa klik ini atau bisa klik di navigatornya. Di sini ada klik kanan, ini change variable name. Pak, kenapa diganti namanya? Diganti nama itu agar kita mudah dalam proses debug dan codingnya. Kalau semua dikasih text field 1, text field 2, Anda kan lupa text field 2 itu namanya apa ya? Nanti saking
Males menghafal nama, nanti males belajar pemrograman lagi. Intinya begini, kita itu kalau coding itu membuat sesuatu yang agar kita dibuat mudah nantinya. Jangan membuat lubang sendiri untuk menyusahkan kita dalam proses coding. Makanya tujuan perubahan nama itu adalah biar kita mudah. Oh, teks 1 itu saya kasih nama kode agar nanti kalau saya pas mengolah data tentang teks 1 tinggal saya panggil txt kode menu. Maka di sini saya kasih nama seumpama txt kode menu. Seperti ini. Otomatis di sini akan berubah menjadi txt kode menu. Yang kedua di sini kita ganti klik kanan label name txt nama menu. Pak, kenapa kok kayak zaman SMS zaman dulu, Pak? Ada huruf kecil huruf besar, ingat yang konsepnya tidak boleh angka, tidak boleh spasi. Maka kalau bisa pemisah antara kata 1, kata 2 dan seterusnya itu dengan huruf kapital. TXT nama menu. Lihat di sini. Yang kedua kita bisa kasih nama apa? Ini kita kasih nama klik kanan. Maaf, kurang sehat ini. CB aja. Ini dengan nama. Kenapa Pak CB combo gitu ya? Dengan nama TXT ada. Nih. TXT harga. Nah, ini belum punya nama ini. Nah, saya tabelnya saya ganti, klik kanan, variable name saya ganti lah apa di situ tabel menu. Karena untuk menampung data menu. Paham ya konsepnya ya? Jadi dibuat untuk mempermudah kita mengingat nama-nama komponen yang kita taruh di setiap formnya. Nanti kalau kita mau setting, insert, update, tentu harus mengambil namanya kode apa tadi, namanya menu apa, harga apa, jenis apa. Jangan biasanya kita sering begini, saya bikin tabel menu, Anda bikin TBL menu gitu kan, besok pas coding kok merah. Padahal itu terjadi karena ketidaksesuaian antara komponen yang kita beri nama dengan apa yang kita panggil. Contoh kayak di orang Bali namanya Komang, dipanggilnya ke Ketut, bingung yang dipanggil siapa. Atau contohnya kayak tahu film OB ya, Sayuti yang zaman OB itu kan dia main ke Bali tuh, main ke Bali liburan. Nah, sampai di Bali, kalau teman-teman Jawa kan kalau bilang kue yang pupu itu kue putu, tahu ya, yang orang tahu kue putu. Jadi sampai di Bali si Sayuti ini pengen beli kue putu. Nah, dia bertanya ke pegawai hotel, beli mas beli putu di mana gitu. Yang orang hotel orang Bali, putu di rumah, beli putunya diajaklah ke rumahnya. Ini bukan yang orang hotel bilang, mungkin beli putu yang itu gitu kan, diajak lagi ke sana. Ini mas bukan, ternyata si saya itu pengen beli kue putu. Nah, kalau Anda ke Bali itu banyak namanya putu. Nah, kalau bisa, kalau nanya nama orang Bali jangan nanya dia Made, Ketut atau Putu, nanti ada susah nyarinya. Ke Bali main, ada Pak Made. Pak Made siapa? Diperjelas. Demikian juga pemrogram. Apa yang Anda buat namanya harus dipastikan itu yang Anda panggil saat pengoperasian coding. Jadi apa yang dunia nyata ini ada itu sama mengadopsi proses yang ada di dunia nyata kehidupan kita ke dalam bahasa pemrogram. Maka dia oriented object, bukan subjek ya, tapi objek. Oke. Ini juga diganti, klik kanan, change variable name, yaitu kasih nama adalah kok BTN Pak, karena datem BTN dan ini oke, saya agak cepetin ya, karena ini sudah ada. Sama kalau ini simpan berarti saya ganti dengan nama BTN, nama komponennya, baru nama labelnya BTN simpan.
Ini juga BTN ubah. Ini juga BTN hapus. Ini juga saya harap bisa Anda ini. Jadi kalau Anda trik pemrograman cuma satu, harus sering dicoba. Bisa karena bisa karena terbiasa. Kalau konsep orang Jawa lagi, witin tresno sarang tukulino. Cinta sayang kukuh itu karena sering bersama. Berarti kita harus senang dulu terhadap sesuatu itu. Apalagi sekarang dunia informatika dunia paling luas cakupannya dengan konsep MBKM ya. Jadi MBKM itu konsep untuk memblending atau memixkan ke bidang ilmu yang basicnya informatika dimixkan dengan akuntansi, dengan manajemen, dengan AI, dibuatlah sistem informasi. Kalau dulu orang mencatat gaji di tengah tangan dihitung, kalau sekarang tinggal ceklok sudah muncul berapa lemburnya, berapa terlambatnya oleh sistem. Oke. Ini kasih namanya adalah BTN awal ya. Ini namanya agak lucu karena bahasa Indonesia ya. BTN sebelumnya agak lucu ini. Kenapa? Kita harus konsisten, jangan BTN first, BTN before. Nggak usah, karena di atas masih bahasa Indonesia, maka kita samakan saja semua dengan nama di sini adalah BTN apa? Selanjutnya. Memang beberapa bahasa Inggris yang dibuat ke Indonesia sedikit agak aneh kalau kita selanjutnya. Ini saya kasih dengan BTN akhir atau bahasa Inggris. Nah, pastikan di semua komponen yang akan kita ubah nanti sudah diberi nama custom sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi teman-teman memberikan nama sesuai dengan kebutuhan yang kita sudah tentukan. Sampai di proses desain ini Anda tidak bingung ya? Kalau bingung agak repot nanti. Sudah? Pak, yang mana? yang dua itu dan yang sama. Ini BTN awal. kemarin. BTN sebelumnya. BTN selanjutnya, BTN ada lagi yang kurang jelas? Kalau presiden absolut itu Pak. Oh, yang mana? Tadi ini. Ya, contoh di panel kan, klik kanan, set layout. Nah, ganti dengan yang saya bilang tadi. Layout itu digunakan untuk membuat desain tampilan kita seperti apa. Nah, agar tidak agar mudah, saya suka pakai yang absolute layout. Jadi kita ngaturnya sendiri. Sudah di? Mira sudah? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang menjadi? Coba saya diputar laptopnya, lihat. Oh, ini salah. Harusnya agak keras. Saya hapus dulu ya. Ini apa tadi? Jadi di sini klik kanan dulu. Coba klik print form. Data. Yes. Oh, salah pilihan tadi ya. Bagaimana pendampingnya? Ini kenapa kok sudah sama DP lagi? Kok sama DP ya? Siapa namanya ini? Lupa apa namanya ini? Rivaldi. Wih, sudah mulai jago.
awal-awal dia ini belum belum begitu senang coding ya. Sekarang sudah mulai rajin ya. Harus begitu. Ya, ya, udah ya. Soalnya ini yang ini sudah Juna sudah bagus. Dan diganti simbol. Simbol apa maksudnya? Yang sebelumnya kan ada simbol. Oh, klik kanan edit text. Jadi Adi sudah mengcustom warna ya. Ya, sudah bagus. Oke. Nggak apa-apa, Anda mau custom nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan selera Anda. Saya tidak begitu menekankan harus sama. Cuma yang harus Anda samakan adalah nama komponennya agar nanti pas kita coding selanjutnya nggak bingung. Nanti yang saya tadi namanya di sini TBL menu, saya bikin namanya tabel menu, sebentar dia error. Karena Java kan dia case sensitive. Kalau nggak sama, sebentar ada yang nunggu sendiri. Jadi saya rasa begitu. Ini yang di belakang baru install netnya, ya nggak apa-apa. Jadi disiapkan. Kita harap bisa di posting yang belum ada bisa gabung sama teman yang ada. Ada lagi pertanyaan untuk form saya? Ada? Ya? Enggak? Nanti coba didesain ya. Nah kalau didesain sekarang tidak bagus, terus Anda susah, silakan bertanya ke ruangannya, ketok 3 kali. Sisi Pak, Ibu enggak, silakan masuk untuk konsultasi. Oke, saya lanjut boleh nih? Oke, saya lanjut dulu untuk materi. Oke, karena tadi saya bilang ini tahapan untuk mendesain, berarti mendesain itu apa? Kita mendesain, kita menyiapkan dulu landasannya atau menyiapkan dulu istilahnya ininya, formnya. Kalau sudah, langkah kedua adalah mengganti nama Jadi ingat, pertama itu mendesain, kedua itu mengganti nama komponen, ketiga baru kita mengisi code untuk prosesnya. Ya, diingat ya. Jangan lupa itu. Ada runtime, ada run dan error. Jadi ada dua. Ada run design, ada run time. Kapan dia desain, kapan dia di run. Oke? Langkah selanjutnya kita tinggalkan ini dulu. Ya. Berarti untuk tahapan desain sudah cukup kita di sini. Tinggal sekarang bagaimana mengambil data yang ada. Jangan lupa diaktifin dulu yang di sum pp-nya ya. Kalau Anda coba Anda masuk sum pp-nya, Anda aktifin sum pp-nya untuk mengambil di sini. Kalau PHP-nya apa saja nggak usah, yang kita butuh hanya MySQL-nya. MySQL-nya kita aktifin dulu. Jangan lupa pemrograman SQL yang sudah kita pernah belajar. Kita aktifin, kita start, pastikan dia sudah running. Baru kita masuk di shell. Kita masuk di Windows, kita cari namanya service. Ini akan muncul, klik di sini. Nah, ini yang kemarin kita buat namanya DB Cafetaria. Ini ya. Ini namanya DB Cafetaria 1B ya, saya buat ya. Sesuaikan dengan Anda punya. Saya punya 1B kemarin. Nah, kalau bentuknya masih begini apa namanya ini ya? Masih brick apa? Kalau masih tunggu. Saya simpan di mana kemarin? Supin saya. Nah, ini ya. Kalau yang ininya masih kontrol 1 ini ya. Nah, ininya masih begini. Apa namanya? Masih ini. Coba Anda perhatikan. Nah, ini loh. Simbolnya itu masih kayak retak. Kayak broken gitu ya. Berarti ini tandanya dia belum connect atau masih disconnect. Gimana caranya? Klik kanan, connect. MySQL-nya harus running dulu agar dia bisa connect. Tuh.
Nah ini dia minta password saat Anda menginstal. Nah kita untuk menginstal kemarin tidak menggunakan password, hanya menggunakan user name saja. Maka ini kita bisa klik OK. Ini, nah pastikan di sini. Nah ini kita sudah punya tabel kemarin kita buat. Oke? Maka ini akan menjadi cara kita untuk mengkoneksikan. Nah, saya kembali ke project. Mana tadi? Sama Windows, cari project. Di sini kan tadi kita sudah membuat namanya paket database. Nah, untuk bisa menghubungkan NetBeans atau Java dan database, kita harus membuat satu kelas sebagai kelas koneksi. Nah, untuk menghubungkannya antara MySQL kita dengan Java kita harus menggunakan namanya library. Nah, maka di sini kalau Anda lihat di folder inilah libraries gitu ya. Nah, ini dia masih ada dulu. Nah, langkahnya Anda klik kanan di sini. Anda pilih add library. Ini kita gunakan sebagai jembatan, sebagai penghubung antara MySQL dengan Java kita, NetBeans kita. Anda cari sih namanya MySQL JDBC driver. MySQL JDBC itu singkatan dari Java apa? Java Database Connector ya. Java Database Connector add library, maka dia akan muncul di sini MySQL. Nah, kalau sudah muncul, baru kita menambahkan kelas koneksinya. Itu paling butuh hanya 30 baris sebenarnya. Oke, tambahkan di sini. Klik kanan, new Java. Perhatikan teman-teman, tadi ada Java Form, jangan Java Panel ya, tapi Java Form. Sekarang ada Java kelas. Kok gitu Pak? Karena kita mau membuat kelas, bukan membuat desain atau grafik user interface. Ada JDialog, ada JPanel, ada JFrame, itu sama. Dia bentuknya adalah. Nah, mengapa saya bilang tadi ini adalah kita mengimplementasikan sebuah kelas? Kalau kita masuk ke source sini, maka di sini akan muncul teman-teman. Ini ya, akan muncul di sini adalah nih. Saya coba. Public class data menu extend. Nah, kalau extend ingat itu konsep inheritance, pewarisan. Extend Java Swing JFrame. Extend. Kenapa ini juga kita belajar namanya eksepsi, bagaimana sebuah perintah nanti akan dilempar saat kondisinya salah. Makanya materi ini gabungan dari beberapa materi yang sudah kita pelajari di semester 3, 2 dan sebelumnya. Jadi ini gabungan. Oke, kalau sudah saya cancel, saya save dulu. Saya kembali ke desain. Nah, database, klik kanan, new Java kelas. Apa bedanya? Kita kasih di sini apa? Namanya database. Ingat harus huruf kapital. Database. Sudah? Nah, bedanya kalau dia tidak GUI, maka tampilannya seperti ini. Jika dia GUI, maka tampilannya seperti beda ya. Nah, kita coba mengquery sedikit code-nya. Nah, kalau kita menggunakan IDE, aplikasi IDE kayak yang kita gunakan sekarang ini, Integrated Development Environment ini, kita nggak susah untuk ngetik. Nah, contoh begini, privat, ya, kontrol spasi ya. Nah, di sini ada banyak kelas koneksi. Anda jangan memilih yang MySQL, tapi yang connection java.sql. Kok gitu Pak? Nanti berbeda. Pilih yang. Jadi ketikkan depannya kontrol spasi. Kita kasih namanya adalah connect. Nih. Ini nggak boleh Anda tulisan begini. Nah, ini pasti akan salah.
Kenapa? Karena dia bersifat case sensitif. Karena koneksi berupa kelas akan dia bilang di sini apa? Di sini salahnya. Cannot find simbol class connection, yang ada itu C-nya tapi kapital ini. Yang kedua, kita buat metode asesor kalau ingat ya, untuk ngambil. Pak, kenapa dibuat metode asesor? Karena di sini koneksi bersifat privat. Karena aturannya di OOP adalah semua variabel harus privat, sedangkan metode harus public. Interaksi antar kelas menggunakan metode, tidak menggunakan variabel. Itu diingat konsepnya. Ya, interaksi antar kelas tidak menggunakan variabel, tapi menggunakan metode. Anda tidak boleh memanggil koneksi melalui kelas lain. Kenapa? Karena sifatnya dia privat. Pak, gimana caranya bisa diambil? Gunakan metode namanya asesor. Metode yang ditandai dengan kata kunci get depannya. Maka di sini dia harus bersifat public, tipenya harus sama, yaitu connection. Ini connection, enter, kita kasih nama get koneksi karena dia asesor. Udah, tinggal tambahkan di sini adalah ini kita tambahkan apa? Return koneksi. Nah, nanti kalau mau mengambil variabel koneksi jangan panggil variabelnya tapi panggil metodenya, karena itu konsep Oke, jangan lupa konsep-konsep ini selalu kita pakai di semua bahasa pemrograman yang basisnya adalah OOP. Sekarang di web menggunakan framework yaitu MVC, Model View Controller. Saya akan demokan nanti bagaimana membangun sebuah form yang menerapkan konsep MVC dalam bentuk desktop. Untuk di mata kuliah SI berbasis web, saya akan terapkan nanti dengan framework dengan MVC juga. Jadi kita bisa bandingkan pembuatan aplikasi dengan berbasis OOP dan yang tidak, itu akan kelihatan. Di mana katanya? Di proses pengembangan dan proses debug atau maintenance-nya jika ada kesalahan atau error. Oke. Selanjutnya kita akan buat sebuah metode untuk koneksi. Caranya public void. Kita beri nama adalah koneksi data base. Seperti ini. Jangan lupa setiap yang kita mulai harus kita tutup. Jadi konsepnya sama. Kapan dimulai juga harus diakhiri. Tenang saja. Konsep kehidupan nyata sama nikotin. Ya. Artinya semua itu berpasangan. Bagi yang jomblo-jomblo bersabar saja. Karena pemrograman juga menganut konsep berpasangan. Tidak boleh dibuka di sini dihilangkan. Maka dia bilang Pak, kalau hidup saya Pak belum waktunya. Jadi konsep-konsep pemrograman ini memberikan kita satu filosofi sebenarnya. Tidak boleh pelimpahan ya. Kalau pelimpahan di bahasa pemrograman pakai apa? Kalau orangnya pelimpahan kayak si A kok pelimpahan banget, pakai cancel, ragu-ragu. Itu cancel. Kalau nggak pelimpahan saat membuat sebuah form cuma ada dua, yes or no gitu. Itu orangnya tegas. Kalau agak pelimpahan, yes, no, cancel. Nah, ini berarti masih pelimpahan ini. Oke? Ingat, triknya begini. Kalau Anda coding biar nggak susah. Saya bilang tadi, try, kontrol spasi, Anda pilih yang atas ini. Kenapa? Kalau Anda klik yang ini, dia akan membuat pasangannya otomatis sendiri. Sudah? Nah, lagi caranya, try, kontrol spasi, cari yang atas. Jadi kita mempermudah kerjaan kita gitu. Jangan diketik manual, nanti Anda akan susah mencari. Ulang. Saya ulang ya, biar lebih paham. Kalau kita ketik manual nanti kita akan bingung gimana tutupnya ini. Ini bisa kita cari kontrol spasi begini, enter saja. Ini juga sama, try kontrol spasi enter. Maka dia akan ada try yang berjenjang.
Di try ada try lagi. Apa itu try? Adalah exception. Inilah exception. Ini konsep exception yang ada di PBO sebelumnya. Exception. Kalau bahasa kita lah pengecualian. Pak ngerti Pak pengecualian? Contoh kalau kita bikin sebuah program pendek, integer A, integer B, A sama dengan 5, B sama dengan 0, integer C, A bagi B itu pasti error. Kenapa? Karena tidak boleh pembaginya adalah 0. Maka kita butuh namanya eksepsi. Oh saya nggak ngerti Pak. Tak contohin ya biar Anda paham. Ini namanya eksepsi. Saya tutup dulu ini. Anda nggak usah demo, saya saja. Public static void main ini saya bikin di sini integer A sama dengan 5 ini ya, integer B sama dengan 0, maka di sini integer C sama dengan A bagi B. Contoh gitu, ini namanya eksepsi. So hasil ini ya, ini plus C. Ini akan salah. Coba kita cek, kita klik kanan running file, maka akan muncul kan eksepsinya muncul bahwa dia bilang ini error. Pak, kok bisa error? Lihat di sini ada namanya exception in trade main lang arithmetic exception. Nah, gimana biar tidak muncul perintah merah begini? Paling tidak ada yang salah di program kita. Cuma Java itu dengan cerdas menangkap kesalahan itu. Ini nggak boleh loh. Tidak boleh ada bilang angka berapapun yang dibagi 0. Kita bisa tambahkan namanya eksepsi. Gimana caranya? Caranya begini. Nih, try ini. Maka ini taruh di atas. Nih, taruh di sini. Tarik naik ya. Nih. Maka tadi sini apa namanya? Aritmatika exception. Karena dia perhitungan ini, maka di sini ini kita coba tambahkan pembagi jangan 0. Kita kasih sebentar warnanya dia merah. Nah sekarang hasilnya berbeda mas teman-teman. Nih pembagi jangan 0, enggak tadi banyak gitu. Itu namanya eksepsi. Ya, oke. Anda nggak perlu demokan. Saya hanya menjelaskan apa sih eksepsi itu. Saya mereview kembali. Jadi kalau karena saking lamanya kita belajar lalu biasalah manusiawi lah kalau kita belajar terus kita lupa. Jadi try itulah konsep dari eksepsi, yaitu sebuah pengecualian. Nah di try yang pertama ini lihat, jangan kamu salah nanti naruhnya, nggak salah naruhnya ini agak repot. Nah, panggil di sini kelas. Lihat kalau dia benar gini, core name. Ini kalau dia benar gini, otomatis nyari. Caranya begini dulu, titik koma. Ini kasih apa? Kasih apa? Karena dia parameternya string, kasih gini. Sudah nggak salah lagi. Ini nggak salah ini. Berarti kalau di sini kelas, kan ini temannya ini kan? Maka di sini ada ganti aja. Berarti situ kelas, maka di sini lah kelas not font. Nah, berarti kelasnya tidak ada. Kasih ini bebas sih variabel C. Apa kelasnya? Kembali ke sini ke service. Mana tadi kelasnya? Ini klik kanan, properties. Oh, nama kelasnya ini loh Pak. Ini nama default kelasnya. Ini aja kamu log control C, terus biar nggak menghafal taruh di sini. Jadi nggak susah, nggak ada pemrograman itu susah. Saya ulang, masuk ke service, klik kanan yang tadi kita konekkan, properties, driver class. Berarti klik ini, kontrol C. Gimana Adi? Sudah? Berarti kelas kalau salah tampilkan kelas not found. Gitu loh. Ya tak? Jadi dia berapa? Ini Pak. Ini untuk menampilkan database-nya. Berarti di sini saya kasih keterangan.
Ini apa sih Pak? Ini untuk membuat keterangan. Ini saya kasih koneksi data DB-nya. Maka di sini sama, kita buat dulu string kok huruf kapital, sorry. String string URL-nya di mana sih? Tidak usah pusing, sama dengan aja, sama dengan ini. Tuh. Nggak usah Pak, nggak usah diketik panjang-panjang, nggak usah. Kembali ke service lagi, service, klik kanan di sini. Sorry, tadi ini ya, ini tadi. Sorry, ini klik kanan. Terus mana tadi dia? Kok hilang kita punya service ini? Atau masih kebuka, bro? Enggak ya? Ini. Kenapa hilang? Coba kita disconnect. Kita connect. Kalau propertinya kok hilang? Ini properties, ini. Itu apa? URL. Berarti database URL. Ini kan ada blok saja. Jangan di copy semua. Cukup ini saja. Nah, ini kita tulis, kita taruh di sini. Kalau nggak kelihatan saya kita tanya. Nih, ini teman-teman. Berarti di sini saya kasih biar kelihatan ya. Ini ya. Nah, inilah URL database kita. Berarti ini alamat database kita di sini di alamat localhost 360. Ini apa? Ini portnya. Port untuk MySQL Java 3306. Jangan lupa server. Nah dari sini kita panggil koneksi adalah sama dengan apa ini di sini? Reaper Manager, kontrol spasi ini. Ada com, ada SQL. Cari yang SQL. Ini, Reaper Manager, titik get connection. Ini ada ya. Get connection itu parameternya apa? URL, user, password. Klik aja yang ini. Nah, yang tiga ini. Klik. URL-nya sudah ada, ya kan? Apa tadi ini? Usernya. Apa usernya? Root. Lupa. Passwordnya apa kok? Kosong. Nanti cukup dikasih ketik aja. Nih, udah jadi. Nih, kalau sini sudah jadi nih. Nih. Sudah jadi dia. Nih. Nggak ada yang merah. Nah, karena di sini adalah kita mau ngambil ini, maka di sini kita kasih apa? SQL exception. Nah, kalau kita ketiknya manual, dia muncul begini ya. Kok merah begini kan? Dia bilang apa ini? Cannot file symbol SQL exception. Berarti begini. Kita menggunakan kelas SQL, cuma kita belum mengimpor, belum memanggil itu kelasnya. Nah, Anda nggak usah pusing, tinggal klik kanan, pick import, otomatis ini akan hilang. Itu. Atau enggak begini loh, ini kita hapus semua ini ya, kita hapus ya ini terima. Nah itu masalahnya di sini kita belum mengimpor itu kelasnya. Akan banyak error nih, error. Nggak usah pusing, Anda lihat di sini. Cannot find symbol connection, cannot find. Ini juga ya. Tinggal apa? Klik kanan, pick, drag, aman sudah. Jadi tidak ada yang susah. Oke, saat tidak ditemukan maka tampilkan pesan. Ini berarti di sini apa? Koneksi gagal gitu ya. Terserah Anda mau kasih apa juga boleh di sini. Ini saya kasih di sini plus apa sih pesan yang sebenarnya? Nah, saya kasih di sini titik. Nih untuk mengambil kesalahan yang sebenarnya. Siapa yang ngomong ini? Pak, biar merah Pak. Kita ganti dengan sini ada error. Dengan kelas juga. Berarti di sini sama juga. Reaper tidak ada, gitu. Sama.
keluar saja biar nggak terus bolak-balik. Sistem exit ini kita ganti dengan 0. Ini sampai di sini sudah. Nah, kita uji dulu. Cara uji tadi begini. Mana tadi ini oh ini sama tadi. Public static void main. Kita coba uji dulu. Database ini atur db new database. Ini OP gini modelnya, jangan lupa. Di sini berarti di sini apa? DB. Di sini apa? Koneksi database. Kok gini? Jangan lupa konsep OOP itu harus instansiasi. Oh, ini dia bilang cannot file simbol D. Karena koneksi DB itu ada di luar metode main, maka dia harus dibuat instansiasi objek. Harus dibuat objek. Berarti DB ini sebagai objek kelas data. Baru kita bisa memanggil koneksi data. Nah, itu konsep OOP yang jangan pernah Anda lupakan. Caranya successful. Nah, mungkin sudah betul Pak. Coba kita hapus di sini. Ini ya. Hapus ya. Kita remove. Kita buktikan betul nggak? Gitu. Nah, ini sekarang betul nggak ini kalau nggak ada dia error. Driver tidak ada. Biar merah dikit, biar gaya dikit kita kasih di sini error. Error driver tidak ada. Ini kasih spasi. Coba kita run biar gaya dikit. Ini bro. Report tidak ada, masih tidak ditemukan. Kenapa? Karena di sini tidak menambahkan library-nya kita hapus tadi ya. Kalau sekarang kita tambahkan ini, maka di MySQL ini kita tambahkan. Tentu ini tidak akan salah. Tuh, ini running aman-aman aja. Nah, ini untuk perintah koneksi ada 46 baris. Oke, jadi untuk membuat koneksi kurang lebih seperti ini. Bagaimana? Kira-kira nambah lagi atau bagaimana ini? Biar tambah mudah. Sudah Adi? Sudah? Oke. Saya rasa mungkin hari ini mungkin tidak bisa lama kita masuk karena kondisi lagi berpuasa, ya. Agar lancar, saya doakan puasanya tembus ya, full sampai di hari Lebaran ya. Tetap semangat ya, tetap banyak mencoba di rumah. Dan kalau nanti Anda saat mengcoding atau mendesain mengalami sebuah masalah, tolong saya dicari untuk membantu Anda menjawab permasalahannya agar tidak menjadi satu kendala. Saya jadi malas belajar coding gitu, karena banyak sama siapa ini. Maka saya sering bertanya kepada saya, kalau memang malu atau gimana, coba buka tutorial yang lain, apakah di YouTube atau yang lain ya. Jadi jangan menutup diri untuk belajar, mencari masukan yang lebih. Kalau bisa nanti di rumah dimodif lagi, oke. Gitu ya, dimodif, dikembangkan warna. Jadi Anda punya latihan di rumah nanti diselesaikan, dibuat cantik, dan kalau bisa untuk tugasnya tambahkan satu form jenis untuk menambahkan jenis. Berarti ada kode jenis, nama jenis. Silakan desain sendiri, silakan tentukan sendiri. Minggu depan saya cek siapa yang paling menarik, yang paling unik, nanti nilainya bagus. Jangan sama, terus salah lagi ya. Coba belajar untuk melatih atau mengembangkan potensi diri sendiri. Saya rasa setiap orang itu punya bakat, tinggal digali saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, tetap sehat ya, karena mau Lebaran.
kasih waktunya. Kalau ada pertanyaan nanti, kalau nggak sekarang besok juga boleh, silakan saya dicari di ruang. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya. Selamat pagi semuanya. Tadi Saya ke sama teman-teman lebih enak untuk bertanya. Mungkin saya sekian dulu. Nanti kita ketemu dulu depan sekalian. Ya. Oke, mungkin begitu ya.